saat kamu loss, oke, let's say Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kamu up $100 misalkan ya. Senin 100, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, oke, 400 dong. Lalu datanglah hari Jumat. Hari Jumat entah kamu mungkin tidak sabar, saking kamu dipicu oleh energimu yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu green, kamu overconfident. Wih, hanya 100 lagi misalkan, hanya 100 lagi saya akan mencapai goal saya $500 satu minggu. Misalkan begitu. Apa yang terjadi pas hari Jumat ini? Kamu terlalu menggebu-gebu dengan picuan atau energi yang dari green kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang membuat kita overconfident. Ini aku guys, bukan hanya untuk kamu, ini juga saya. Jadi saya sharing karena struggle ini banyak orang nggak paham karena psikologinya tidak diperdalam, tidak adanya self aware. Ujung-ujungnya dia terlalu membawakan emosi yang si 4 hari ini, kemudian dia bisa gone, artinya dia bisa jadi minus 300 misalkan, $300 yang tadinya udah 400 toh. Jadi dia emosi jiwa, marah, anger issue. Nah dia, oh no, ini udah hari Jumat, aku udah mau ending weekendku jadi green. Overtrading lah dia, melakukan tindakan yang tidak rasional lagi, yang tidak sehat lagi. Artinya sehat itu sabar, menunggu setup yang dimana menemukan kriteria trading kita. Misalkan, ku bilang lagi di sini, lagi-lagi 100 juta gaya trading di bumi ini bekerja. Apakah cocok dengan kamu? Kamu mungkin Fibonacci level, aku moving average, namun tidak cocok ya, nggak akan profitable buat saya kalau saya nggak menggunakan level saya gitu. And that's okay, who am to judge your strategy. Sama juga dengan kalian kan. Itu makanya aku bilang, seandainya banyak trader yang benar-benar bisa sharing tanpa ada pelit-pelit ilmu, I think trading kita di komunitas ini bakalan lebih bagus karena semua orang pada fokus memperbaiki proses trading masing-masing. Karena begini loh, orang yang sukses benaran di dunia trading, misalkan kamu sukses menghasilkan 100 per hari, secara tinggal di Indonesia sangat enak, slow living, semua murah, namun makanan juga sangat natural, enak-enak dan murah-murah. Oh my god guys, aku sangat mencintai gaya hidup seperti itu. Dan jika kamu benar-benar successful di dunia tradingmu, apa salahnya berbagi strategi ke publik begini? Makanya menggunakan YouTube, sosial media itu banyak yang bilang, oh pintarlah bersosial media. Tetapi yang biasanya yang mengatakan hal seperti itu, apakah mereka benar-benar memanfaatkan untuk kehidupan yang lebih baik? We don't know, right? So pengungkapan dengan action itu banyak yang berbeda. Begitu juga dengan trader. Kalau benar-benar dia seorang trader yang udah successful di dunianya, dia itu akan bagi segala strategi. Seperti saya serahkan semua tanpa ada yang saya holding back in my bag, atau ada rahasia saus yang saya sembunyikan. Yang ku bilang, satu, kamu selalu trading di trending. Pahami kalau trading ini atau chart pattern hanya ada dua, trend, range, consolidation atau trending, either downtrend atau uptrend, kan gitu. Baru range, consolidation atau berdisko-disko lah kita bilang, oke? Jadi ketiga, apakah dia dekat level itu resisten atau support. Keempat, bagaimana dengan multi time frame analisismu? Bagaimana dia di satu week, satu hari, uptrend
cek, oke, uptrend. 1 jam uptrend, berarti kita masih bias. Oke, lihat candle yang di 1 jam, lihat candle yang di 1 hari. Kalau kamu intraday seperti saya, perhatikan candle di 1 hari. Jika karena aku pengen sekali melihat trader-trader benar-benar memahami trading itu sebetulnya bisa sangat simpel. Sekarang jangan terlalu paksakan otak kita ini memahami bahasa-bahasa kalbu di trading ini, karena trading sudah sulit. Jadi kita harus memainkan bahasanya dengan cara yang maknyoso atau dengan cara yang mudah kita cerna. Jadi belajarnya, satu, tidak boring, kedua langsung masuk gitu. Contoh, ini 1 hari ya, 1 hari ini merah misalkan, 1 hari, oke, ini merah. Jika kamu lihat yang begini di dalam 1 hari merah, maka yang kamu lihat di 1 jam, tunggu ya, ini fakta guys. Seandainya aku bisa print, bisa aku kasih dengan chart, tapi ini perlu juga untuk kamu walaupun teori, karena dengan chart aku bisa ngaur guys. Anak-anak ribut, kemudian saya suka nggak fokus. Makanya di belakang ini dengan teori kamu pasti banyak belajar di sini ya. Sabar. Kalau trader itu harus sabar. Aku manusia paling tidak sabar dulu guys, tapi trading membuat saya ya aku harus sabar. Kalau tidak aku nggak akan berhasil. Coba, sakit kan nggak berhasil? On and on. Oke, begini hasilnya. Oke, pasti ada pullbacknya lah. Oke, kemudian ini di 1 jam. Oke, mari kita ke 15 menit. On and on. Oke, nggak usah sempurna, kalian tahu lah. Misalkan begini, lebih banyak kan data. Kemudian di 5 menit, di 2 menit, on and on. Jadi yang ku maksud begitu, kalau kamu udah lihat merah yang di candle analysis, kamu harapkan di 1 jam dia itu sell setup. Kemudian 15 menit juga begitu. Namun di 5 menit kamu di sini adalah untuk mengatur tradingmu, di mana kamu bisa mengatur di mana kamu exit, di mana kamu enter, di mana stop lossmu. Jadi risk manajemennya, oke? Yang bisa kamu, yang supaya kamu bisa trading dengan reward yang maksimal, usahakan kamu enternya itu dari level atau bahkan di level. Mengapa? Karena risk rewardmu akan lebih maknyoso, tidak 50%, tetapi lebih maknyoso, 80% bisa kamu capture. Oke, sementara aku udah bilang dari kemarin, kita nggak perlu yang 100% ini. Misalkan Nasdaq 300 poin yang hari Jumat kemarin, kita ambil 100 aja sudahlah. Jadi ambil yang paling mudah. 100 poin, satu kontrak aja sudah $2.000. Ya enggak sih? Jadi itu akan menghindari kamu dari yang namanya perfeksionis. Red flag besar ya dalam trading. Greedy. Serakah ya. Tidak perlu. Kalau perfeksionis itu tidak perlu 100% kita ambil capture-nya. Kita ambil sepotong aja, sepotong kuenya, besok lagi kita ada sepotong kue lagi. Begitu, repeat and rinse. Itu akan membuat kita jauh lebih successful di trading ini. Dan yang paling parah, jangan hanya untuk membuahkan hasil di hari ini. Mungkin kamu harus belajar eliminasi goal yang kamu dapat per Senin, per Selasa.
coba bikin goal per minggu. Oke, per minggu 5 hari trading. Oke, misalkan karena aku di trading New York dan aku selalu trading based on New York time, yang dimana Sabtu Minggu saya tidak trading karena tidak ada volume, volatilenya juga tidak. Sedangkan Asia trading aja, Asia season aja, sesi di Asia London saya tidak trading karena aku butuh tidur saya yang cukup untuk bisa performance yang baik. Jadi semuanya harus balance. You know what I mean? Nah, itu tadi rule-nya yang pertama tadi di trending, multi time frame and candle analysis, dan apakah multi time frame-nya align semua, checklist dan waktu itu sangat perlu. Kalau saya, window time saya itu dari jam 6.30 ke 8.30 saya kalau bisa sudah selesai trading, jadi 2 jam. Nah, kalau kamu pemula, berapa banyak di sini yang trading di New York Open itu mereka enggak hati-hati, mereka langsung gegabah untuk trading. Sementara kamu sudah mahir pun atau sudah pengalaman lama di trading pun, kita tidak bisa sangkal kalau 30 menit pertama di New York Open itu market itu super volatile alias sangat tidak terprediksi. Mereka itu masih kayak menemukan jati diri, ku bilang, mencoba untuk develop. Jadi kita bahkan melihat candle merah and then candle hijau. Jadi kalau kamu lebih bersabar, skip, nggak usah kamu di trading, karena di saat kamu duduk di deskmu gatal ini tangan, gatal, klik. Jadi yang dulu saya lakukan di saat aku impulse over trading, saya sengaja tidak ke komputer. Setelah jam 7 baru saya duduk. 30 menit itu biasanya market udah jauh lebih stabil. Karena yang banyak blow account-nya itu di jam 6.30, ini misalkan Nasdaq ya, kalau gold itu 8.20 ke 9.30. Namun gold itu tidak separah tidak separah Nasdaq gitu. So, berapa kali saya di sini hanya satu kontrak, satu candle aja 60 poin bisa loh Nasdaq itu, bayangkan. Jadi 60 poin hanya satu mini aja, bayangkan satu kontrak 60 poin 1.200, ya kan? Jadi untuk mengatur di mana stop lossnya aja bingung di mana. Kecuali kamu langsung main risk, klik itu, saya pikir itu sampai kapan kamu bisa bertahan seperti itu. Nah, kalau kamu orangnya yang tidak sabaran, memang sangat bagus trading scalping di open. Namun, yaitu dia high risk, sangat high risk. Jadi kalau memang kamu suka scalping dan ingin yang cepat di New York Open itu, saya sarankan 1 ke 2 scalping. Dan size-nya down. Misalkan yang tadinya 1 mini Nasdaq, ya kamu ambil 2 micro. Dengan seperti itu kamu lebih aman dengan size. Jadi it's okay buat kamu trading big game. Big game itu ya 1 ke 2. Jadi ribut sekali tetangga ini, anaknya teriak-teriak. Jadi kamu resikokan $50 kan misalkan, jadi kamu untungnya $100 gitu loh. Semoga ini membantu. Ini hal yang sangat sepele guys, namun yakin kalian inilah masalahku 2 tahun yang lalu yang over trading, dikit-dikit riset sampai fucked up, stres, merah mata, kayak apa namanya, kayak ya marah lah seharian, moody gitu. Jadi ya kalau aku bilang di trading ini, kalau kamu sudah memahami strategimu, sekarang kamu biasanya yang kamu hadapi itu masalah diri sendiri, yaitu menguasai diri, pendewasaan diri, dimana kita udah oke. Kalau aku loss hari ini
$300. Is okay being wrong, karena memang trading itu persyaratan kita harus mampu menerima stop loss. Yang paling parah itu kita begini, kita bikin stop, kita misalkan di sini trading ya, oke, and then stop loss kita tadinya di sini, jadi target kita di sini. Udah begini nih, udah turun, tiba-tiba begini, ya kan? Karena udah green tadi ini enaknya, ujung-ujungnya kita takut, kita take it off, and then kita pindahkan lebih panjang lagi atau lebih tinggi lagi risknya, sampai kita nggak sadar yang kita aim itu adalah 2,5 idealnya, sekarang bahkan kita udah punya 2,5, ujung-ujungnya kita kehilangan $500 untuk mengambil $5, yang tadinya kita kehilangan $100 untuk mengambil $500. Jadi ini namanya trader gambler atau undisciplined. Ini aku juga dulu. Makanya kenapa itu terjadi? Karena kita merasa udah enak dulu. Emotion kita itu terlalu volatile. Jadi emosi kita itu terlalu kebawa arus trading ini, karena melihat yang green, udah $300, merasa sial kamu waktu market berbalik arah, ujung-ujungnya kamu moving your stop loss, kamu berharap dia akan kembali, bahkan dia malah makin naik sampai kamu margin call. Ini penyebab margin call yang sering. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kamu pasti menyesal dong. Is okay lah aku tadi stop $200, sekarang udah $800, $900. Kamu nggak sadari hidupmu ini udah merah, udah ada tanduk-tanduk kemarahan, ya kan? Kemudian kamu langsung trading tanpa berpikir tenang. Yang terjadi apa? Margin call. Kalau kita punya 50.000 dari top stake, kita kan hanya punya risknya 2.500, yang dimana yang dimana kita nggak menyadari kita nggak punya 50.000 loh. Kita udah hit 2.400 plus dengan fee kita udah margin call. Nah itu dia. Jadi agak tricky kalau yang memakai prop account ini. Kita harus memiliki partner yang bisa kamu 100% jujur. Aku menghabiskan $400 untuk beli challenge ini. Jadi partnermu ini bisa mengguidance kamu, memberikan kamu peringatan. Misalkan mungkin aja mamamu, mungkin tulang, mungkin paman, atau bahkan temanmu, atau bahkan anakmu sendiri loh. Jadi misalkan kamu tadi udah loss 300, dia bilang it's okay, besok lagi. Itu sangat-sangat besar impactnya loh. Support system itu the number one in your trading, you know. And then kamu misalkan udah berhasil $500, datang anakmu atau seperti saya, anak kecilku, how's your trading mami? Itu bisa auto mengingatkan kamu, okay, let's go to the park, ayo, mau makan apa nanti, sup ayam kah, apakah gitu. Jadi jangan disepelekan support system ya guys. Di trading ini kita membutuhkan itu. Kita manusia yang emosional, you know. Jadi juga saya sarankan untuk menjadi trader yang bisa kita survive, karena ini kan game of survival ya. Kalau bisa kita bertahan lama di trading ini, memang itulah kesuksesannya. Bukan hanya untuk mengambil uang 1 juta dalam satu hari. Itu istilahnya kayak hit and run type. Artinya hanya panas dalam satu hari ini gitu. Jadi kekonsistenan itu yang kita butuhkan di trading, dan bisa kita memakai account yang sama bertahun-tahun gitu loh.
tentu kalau ada yang blow up karena 50.000 bukan 50.000-nya kita bisa resikokan, tapi hanya dua, sedikit sekali. So itu harus risk management yang sangat-sangat bagus, dan harus benar-benar memahami jika kamu hanya meng-aim 100 tapi kamu resikokan 100, itu sudah SEA game. Jadi kamu eliminasikan, kamu sabar duduk. Jika ada yang kamu lihat $100 kamu resikokan, namun kamu kemungkinan akan bisa mengambil $400 atau $500, yaitu A++ setup, jangan kau resikokan satu, bikin aja dua. Yang tadinya $500 sekarang udah 1.000. Jadi harus paham di mana kamu akan risk more, paham di mana kamu nggak mau resikokan. Jadi kalau kamu udah melihat, oke, saya di level sekarang, checklist, oke, trending, berarti aku melihat sell setup ini di bawah level, candle berikutnya lebih besar, wow, ke target 100 poin, mainkan dua. Jadi mainkan dua target, misalkan contoh di Nasdaq ya, 100 poin, karena 100 poin itu setiap hari dari Nasdaq itu bukan hal yang sangat-sangat sulit ya guys. Kamu lihat sendiri per hari yang dua minggu terakhir ini kita ratusan poin loh. Itu bukan hal yang langka di Nasdaq, apalagi sudah bear. Kalau sudah sell opportunity itu, oh my goodness, magnifico. Jadi ambil dua, langsung cut 50 poin, ambil satu profit, yang satunya kamu trailing stop loss. Seandainya dia stop, kamu masih $500 up, dan yang satunya berikan ke 100, ujung-ujungnya kamu profit dengan berapa? $4.000. See what I mean? Jadi begitu risk management. Bukan science ya guys, tetapi lebih art bagaimana kamu memainkannya. Jadi dia lebih art. Setiap orang unik, tapi rata-rata ya ambil partial atau ambil setengah, jadi yang satunya kamu seperti bonus gitu, bahkan bonusnya bahkan lebih memaksimalkan. Kalau bonusnya ini pun stop out, kamu masih udah aman, udah profit gitu. Jadi kalau bisa kamu bermain seperti itu tiap hari, satu trading, apa nggak keren guys? Keren sekali kan? Nah, ke posisi itulah yang sulit kita membangun karakter, karena mungkin kita dari scalper perspektif di masa lalu seperti ini yang kualami, karena aku ikut PC trading selama 2,5 tahun sebelum aku ke trading yang sekarang, di mana aku tidak memakai Fibonacci level, RSI, trendline, atau moving cross, moving average cross yang kami pakai di PC. Dan saya sekarang pure price action, yaitu memahami struktur market, higher low, lower low, yang begitu-begitu, dan saya memahami di mana itu akan reverse. Yang saya baca dari buku Al Rock, reverse price action sangat magnifico guys. Makin hari saya makin melihat itu di 1 menit, di 2 menit, di 5 menit, memberikan aku banyak insight dari buku itu. Dan masih setengah saya selesai membacanya, karena aku membuat goal baca 2 lembar aja sehari, tapi benar-benar saya pahami, nggak asal dibaca selesai tapi saya nggak memahami, you know what I mean. So the point yang ku bilang, kalau kamu bisa memproteksi mental kapasitasmu dan memproteksi risk manajemenmu atau capital use-mu, disitulah kamu menjadi trader yang bisa bertahan lama di market ini. Karena lagi-lagi ku bilang, ini bukan goal 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup kita. Jadi jangan satu kaki melangkah ke depan, satunya takut. Harus. Jadi harus 100%. If you put your mind to it, you will get it. Seriously. Jika kamu niat, ku bilang sama kamu ya, aku latar belakangku nggak ada pendidikanku loh. Tidak ada. Pendidikanku itu hidup yang susah. Aku itu been through hell. Aku itu
menikah muda, punya anak, janda satu, kemudian menikah lagi sama bule ini, kemudian pindah-pindah, depresi gara-gara ditipu oleh lawyer dan polisi segala macam karena tingkah laku laki. Pindah ke negara baru itu nggak gampang. Jadi mungkin orang dipikirnya karena dilihat banyak sekali wanita-wanita istri-istri bule yang hanya hebring-hebring, itu jauh dari gaya hidup saya. Bahkan saya itu ya jauh lebih parah dari pembantu, but I love it. I mean like I love who I am, yang artinya aku adalah seorang ibu dan aku sangat mencintai anak-anakku. Aku akan melakukan apapun untuk anak-anakku, dan aku akan support suamiku untuk membangun uang supaya bisa membayar rumah, karena selama ini dia berjuang untuk menghasilkan uang dan itu habis-habis untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi hidup itu, kalau menurutku kalian masih muda, 20 tahun, 30 tahun, belum waktunya kalian menikmati hidup. Jangan sampai seperti saya udah ibu-ibu baru belajar gitu. Tapi pun itu saya nggak menyesali. It's better late than never. Daripada aku habis waktu menggosip ke sana kemari. Nah, kemudian ku bilang, aku sangat bersyukur trading ini membuat aku sangat nyaman menjadi diriku sendiri. Aku sangat mencintai kesepian. Di saat aku duduk begini, aku ada waktu untuk journaling, aku ada waktu untuk mendengarkan podcast tentang psikologi trading, aku ada waktu untuk mengulang-ulang video-video kelas saya yang saya ingin pelajari tentang option Tesla, Microsoft, Apple, segala macam. Masih banyak yang akan aku pelajari, dan tentu aku akan sharing, karena jika aku sharing begini, dari dulu saya nggak ada sharing dengan siapa-siapa kecuali di grup saya, grup trading saya di sini. Namun saya membuat diriku di YouTube ini, kalian juga kayak sharing begitu, aku merasa sangat berinteraksi dengan kalian, sangat related. You know, anger itu, kemarahan itu bakalan keluar di saat kita belajar trading atau trading. Sekalipun hanya belajar, kita itu moody guys, karena kita keluar dari safe box, keluar dari zona nyaman kita. Jadi kalau kamu sekarang pemula, kamu green itu euforia sekarang lagi confidentnya. Apakah kamu dibilang sangat jelek kalau saya bilang kamu overconfident? Jangan tersinggung, karena aku di posisi itu. Kita semua ada overconfidentnya. And then market ambil stop loss kita margin kill, kita depres, kita stres. Itu semua persyaratan mutlak yang harus kita lakukan. Jadi stage-stage yang euforik, yang pertama-tama kita sangat optimis, senang sekali, sangat bergairah ya kan belajar ini, euforik, and then down, stress, oh break even, agak tenang, and then profit, and then margin call. Jadi itu fase-fase yang nggak bisa kita escape menjadi trader. Lalu di saat kita di bawah ini atau di daerah-daerah zona down ini, di sini kita margin call, kehilangan uang, kehilangan habis duit beli kelas tapi nggak berhasil, depres tentu ada, stres ada, marah tentu ada, moody, yang ini mengakibatkan sifat kita moody gitu loh. So congratulations, itu proses itu sebanyak apapun duitmu, kamu nggak bisa beli emosi itu, tidak akan bisa. Sepintar apapun mentormu, sebagus apapun saya sampaikan ini, kamu nggak akan bisa transfer energi itu, emosi itu kita akan earn, kita akan pelajari sendiri dengan pengalaman kita masing-masing gitu loh. So hopefully ini membantu ya guys, dan happy weekend and semangat untuk besok. Anak saya. Oke guys, bye bye, salam sehat semua.